Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan sore hari ini di waktu yang penuh berkah ini di Serabi Masjid Agung Semarang, yang nantinya kita insya Allah akan mengadakan kajian tematik awal dengan tema kajian tauhid serta kitabnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang mana kita harapkan syafaatnya di dunia terlebih dahulu akhirat. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama, yang kita nantikan ketua ilmu daripada beliau Habib Ja'far bin Salah, dan juga kepada para sesepuh, para cendekiawan, para alim ulama yang hadir, serta para jamaah yang berbahagia. Sebelumnya kami himbau untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan sebelum masuk, serta menjaga jarak. Baik, tak perlu panjang lebar, langsung saja kita simak penjelasan dari guru mulia kita Habib Ja'far bin Salah. Kepada beliau kami bertolong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuntut kita, yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa hadir di kegiatan kajian ahad sore yang diadakan oleh Pentamiran Masjid Agung Semarang. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan tentunya untuk yang hadir pada sore hari ini. Baik, saya akan masuk kepada materi yang ada di dalam kitab Al-Hikam, bahwa melanjutkan apa yang kita kaji bersama pada bulan yang lalu, di mana disebutkan lantas rohmuka ta'atu di anna barazat minka wafrah biha di anna barazat minallahi ilaika. Jadi kemarin yang kita bahas itu adalah jangan kau merasa bangga atas ketaatanmu, di mana kau merasa ketaatan itu munculnya dari diri sendiri, dari
pelayanan sendiri. Tapi katakan bahwa sesungguhnya ketaatan itu karena Allah yang menjadikan kamu taat. Seperti tadi yang saya buka tadi, kita bersyukur karena Allah telah memudahkan langkah kita. Kita bersyukur karena Allah memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita ada kemampuan, ada semangat untuk bisa bersama-sama hadir di sini. Walaupun dengan berbagai motivasi, semangat dan sebagainya. Ada yang mungkin ingin cari pahala, ada yang mungkin ingin dekat kepada Allah, ada yang mungkin ingin mencari ilmu dan sebagainya. Tapi yang jelas kedatangan kita di sini ini tidak lain atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi jami'i amin. Wa as-sakirina wal rasyidina ilaihi an ru'yati a'malihi wa syuhudi ahwalihi. Qala as-sakirin, Allah telah memutus, ya, Allah telah memutus as-sakirina, orang-orang yang berjalan lalu menuju Allah, wal wasilina ilaihi, dan orang-orang yang sudah usul, sudah sampai, ya, sudah sampai kepada Allah. Allah memutus an-ru'yati a'malihi, yaitu dari melihat amal-amalnya orang-orang sakiri, ya. Kemudian wasyuhudi ahwalihi, dan melihat tingkah di dalam hati mereka. Jadi maksudnya begini, Allah menutup pandangan dari orang-orang yang memang sudah berjalan menuju Allah. Ditutup pandangannya tentang amalia-amaliannya. Jadi artinya orang yang sudah berjalan menuju kepada Allah, atau sudah niat untuk mendekat kepada Allah dengan amalia-amalia yang macam-macam, maka Allah menutup pandangan tentang amaliyahnya. Artinya jadi begini, ada orang yang dia diperlihatkan amaliyahnya, sehingga kalau sudah diperlihatkan amaliyahnya itu bisa begini, oh berarti akhirnya akeh amal, gitu ya. Oh berarti kadang akhirnya akeh. Kalau sudah begitu, akhirnya mungkin dia harus saatnya layak-layak, saatnya kerja begitu. Lumayan dia untuk satu sih bocor itu. Nah, orang-orang yang sudah ke situ itu ditutup oleh Allah, sehingga dia tidak mengenal yang namanya sudah 1 juz atau 2 juz atau apapun. Yang dia tahu bahwa dia belum punya amal apa-apa. Yang dia tahu apapun yang dilakukan ini belum apa-apa. Nah, orang yang berbahaya itu kalau dia beramal kemudian diperlihatkan, dia merasa melihat, aku baru begini, aku baru begini. Ini yang berbahaya. Nah, jadi artinya karena Allah cinta kepada orang seperti itu, maka Allah sengaja menutup orang itu. Jadi dia tidak melihat, aku harus ibadah dari sekian. Tahunya dia itu menuju kepada Allah, sudah tidak mikir-mikir lagi
sudah tidak menghitung-hitung lagi. Kan ada orang yang begini, ada orang yang dia itu hidupnya selalu setiap hari ada acara atau semangat. Ya, misalnya kalau saya contohkan di sini, kalau di Indonesia jamaah yang militan, ya, atau bahasanya ekstrim, ya, itu kalau saya melihat di dalam berbagai kumpulan itu ada yang namanya jamaah al-hikmah, ya, hikmah yang dibuat atau ya yang membuat itu kan almarhum Bahai Astori, gitu ya. Itu jamaahnya itu betul-betul militan, istilahnya militan. Ya, Hall Akbar di sini, Hall Akbar di sini. Kita nggak usah bahas soal bagaimana. Artinya ini mencontohkan di dalam paket ini. Mereka itu muter terus. Nanti kalau ada Hall Akbar di PBD datang, ya banyak sendiri. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang pulang, ya. Jadi dia tidak merasa puas, ya, tidak ada rasa kepuasan karena dia tidak menyaksikan apa. Tahunya dia pokoknya datang. Begitu. Jadi kalau istilahnya di dalam al-hikmah itu begini, kalau misalnya Masjid Kauman ini mengadakan kumpulan al-hikmah mengundang, gitu ya. Nanti dari pengurus itu tanya kepada panitia, jadi kan mengendaki yang datang berapa, begitu. Mengendaki datang berapa? Misalnya di sini panitia siap, saya ingin 10.000 yang datang, oke. Ya, jadi pengurus oke. Dia bisa mempetakan Semarang Tengah itu kilo, cuma sewu, berarti kurang sana ini 9.000 itu langsung dikondaki pengurus Demam, pengurus Prodai, pengurus Pedal, pengurus Ungaran. Pokoknya semua ditarget. Dengan badai dulu kali 3.000, 10.000 itu datang. Nah, mereka ini, orang-orang ini, mereka tidak pikir panjang. Jadi begitu Mbah Yai seperti ngundang Demak, Romewu, yuk mereka cantut. Ya, karena saya sering mengisi di Al-Hikmah, ya. Jadi artinya kalau Allah sudah menghendaki menuntun seseorang, itu sudah tidak pikir panjang lagi, ya. Tidak pikir panjang lagi. Sama halnya orang kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu orang sudah tidak sholat meneng, sholat meneng. Sudah tidak terpikir seperti itu. Kalau kita tentang sholat fardu. Tapi kalau yang ini bukan sholat fardu, saya mencontohkan saja. Jadi amaliyah yang lain itu kita tidak berpikir. Jadi pokoknya terus ya. Fadi'an maka sesungguhnya mereka itu lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi biha. Mereka tidak bisa membuktikan kebenaran dari amaliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka tidak merasa, tidak bisa melihat, tidak bisa membuktikan itu. Artinya saya ini sudah dapat pahala berapa, gitu ya.
besar atau sedikit. Ada yang begitu ya? Tidak. Jadi puncak dari semangat mereka itu adalah ibtigha'u mardhatillah. Puncak dari orang yang seperti ini adalah dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal wasyiduna fali'annahu ghayyarahu bisyuti anha. Jadi orang-orang yang tadi yang berjalan, yang masih menuju tadi itu, ya, dia tidak bisa membuktikan apa yang dia dapatkan. Pokoknya dia jalan terus, ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, justru Allah menutupinya, ya, untuk orang itu bisa melihat apa yang di dalam hatinya. Jadi artinya begini, orang yang sudah merasakan sampai kepada Allah itu kan sudah tingkatan-tingkatan menikmati ibadah, ya. Nah, jadi ada orang yang semangat ibadah, ada yang menikmati ibadah. Nah, tingkatan-tingkatan orang yang sudah usul itu adalah orang yang sudah menikmati ibadah. Zikir rasanya nikmat, sholat sudah nikmat. Ya. Misalnya orang yang sudah usul itu, kalau dia sholat imamnya itu bacaannya lama, ya, bacaannya enak, suratnya panjang, karena dia menikmati, besok dia dapat lagi, karena dia merasa begitu. Di situ ada kenikmatan. Tapi bagi orang-orang yang belum sampai tingkat menikmati, besok sudah balik benar, enggak supaya imamnya sesungguhnya agak luar, begitu. Ada orang yang contohnya begini, kalau saya sholat di Masjid Al-Tauhid, ya, saya kalau subuh habisnya saya pengajian di sana, itu imamnya itu memang diminta oleh Habib Hasan di sana, bacaannya itu jangan seperti yang lainnya, ya. Kalau di sini kan Bismillahirrahmanirrahim, kalau di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, apa itu aneh? Bacaannya kurang lebih seperti enak, tapi panjang suratnya panjang. Nah, anehnya Masjid Al-Tauhid itu subuh itu sama dengan maghrib, full. Yang datang bukan orang sekitar di situ, tapi orang-orang dari jalan apa, semua itu jalan apa, ya. Mereka karena sudah merasakan nikmat, begitu. Rata-rata begitu mereka masuk ke masjid, ada yang tahajud dulu, kalau belum masuk subuh. Ada saya di sana pasti sebelum subuh. Ada kopiahnya 4 rakaat, 2 rakaat. Jadi rata-rata mereka itu apa? Orang yang, kalau saya lihat itu orang yang sudah menikmati ibadah. Karena dalam dia tidak bisa, kalau orang sudah menikmati ibadah itu, dia kayak kena kecanduan, ya, kayak candu. Kalau orang sudah candu itu, dia sudah mikir apa, yang penting tuntutan hatinya dia itu bisa terpenuhi. Begitu. Nah, jadi artinya orang-orang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sengaja Allah jadikan. Yang pertama tadi sengaja tidak diperlihatkan amalia-amalianya.
tingkatan awal, tingkatan orang yang biasa itu, kalau dia diperlihatkan amaliyahnya, maka dia akan merasa cukup puas, wah amal terus pakai, terus dia gitu ya. Allah sengaja sehingga orang itu terus semangat merasa dirinya itu masih belum beramal. Gitu. Yang satunya bagi orang-orang yang sudah mencapai takaran usul bertemu dengan Allah, artinya bertemu dengan Allah itu sudah jiwanya itu sudah menyatu kepada Allah. Ya, dalam dirinya itu sudah mengajak Allah, bahasanya itu nama Allah sudah terpatri, gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, maka Allah jadikan mereka itu tidak tahu apa-apa, ya, tidak bisa melihat apa dalam dirinya itu. Yang dia tahu adalah kenikmatan itu. Nah, ini penjabaran dari yang kemarin. Kamu jangan merasa bangga atas ketaatan itu muncul dari dirimu. Artinya kau bisa takwa, kau bisa taat itu karena didorong oleh Allah. Ya, karena kau ditunjukkan oleh Allah. Begitu. Karena kau dimudahkan oleh Allah. Contoh gampang saja, kalau kita mau berangkat ngaji, terus hujan terus aku ngangkat kira-kira. Ya, siapa yang bisa nolak hujan? Contoh gampang lagi, mau berangkat ngaji, terus ada tamu, ayo, ya bisa berangkat. Contoh lagi, kita mau ngaji ini pagi, ayo, kamu bisa ngaji, ayo kan? Jadi semua itu, alhamdulillah. Makanya kita ini kalau pas kita juga alhamdulillah ada nikmatil Islam wal iman. Jadi ini kenikmatan dari Allah. Kita dijadikan sebagai orang Muslim, kita dijadikan sebagai orang mukmin. Coba kalau Allah menghendaki seseorang tidak jadi orang Islam, Allah keluarkan dari rahim bukan orang Islam, jeblok. Bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya memang kafir, kan gitu. Tapi karena Allah menghendaki, alhamdulillah kita lahir dari ibu Muslim, bapak Muslim, kita jadi Muslim. Ya, alhamdulillah kita dituntut bisa dekat dengan Masjid Rahman, bisa ngaji, bisa sholat, bisa ini. Ini semua diatur oleh Allah. Maka jangan kamu merasa aku usahaku jangan, aku ini berusaha ngaji guru ini jangan. Kalau kita tidak dikehendaki oleh Allah, nggak bisa. Yang kemarin sudah saya ceritakan bagaimana saya, ya, istilahnya kayak dihitung itu nggak mungkin kalau saya ini bisa baca kitab, begitu. Gak mungkin kita tidak, karena kehidupan perkotaan seperti ini. Tapi ketika Allah menuntut saya di dalam mengaji secara intensif sampai saya bisa membaca kitab, karena ditemukan oleh Allah dengan guru-guru yang luar biasa, yang hebat-hebat dan serius mengajarkan kepada saya, sehingga dalam waktu yang artinya sedikit lah rasanya. Kalau sampai susu aman suruh ini di sini mengaji dong. Saya cuma datang, pulang pagi datang, nanti malam datang sore, cuma gitu aja. Ya, nah ini kalau Allah sudah menetapkan seperti itu, agar tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah itulah sore ini adalah penjabaran daripada bulan lalu yang disebutkan jangan kau merasa
diri. Tapi sesungguhnya ketaatan itu adalah muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Saya kira cukup ya, waktu separuh kita gunakan untuk tanya jawab. Mudah-mudahan banyak yang tanya sehingga kajian ini bisa lebih pokok. Masya Allah, barakallahu jazakallahu khairan tentang soal. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menjadi orang-orang yang dimana kita tidak selalu menghitung amal kita sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Jafar Sultan Musyawarah yang dimuliakan Allah, yang saya tanyakan adalah apakah di zaman yang serba modern ini, apakah kita bisa meniru apa itu para ulama-ulama yang masyhur Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi untuk Bapak Ibu? Monggo bagi yang ingin bertanya lagi. Sepertinya belum ada. Ya, ini pertanyaannya adalah di zaman yang serba modern ini, apakah kita bisa meniru seperti ulama-ulama zaman dulu? Itu ya. Tadi saya mengikuti khataman majlis Bukhari. Ya. Di sana itu setiap tanggal 1 Rajab sampai tanggal 25 itu ada darusan kitab Bukhari. Zaman saya masih belum lahir, tidak ada sampai sekarang. Nah, hari ini tanggal 23 Rajab, tapi karena Sohibul Gadi itu menikahkan putrinya dan kebetulan ini hari Ahad, maka khataman diajukan tanggal 23 sekaligus acara walimah. Ya. Nah, di dalam acara khataman itu biasanya dimulai dengan membaca wasiat atau nasihat dari ulama-ulama zaman dulu, minal habaib, dari barang baik. Nah, tadi itu diantaranya ada satu nasihat seorang guru kepada santrinya. Itu menasihatkan bahwa didiklah anak-anak dengan aktivitas yang baik, ya, bertakwalah begitu. Jadi antaranya itu ajarkan Allah, wiridan datuk-datuk kita. Datuk-datuk kita itu kalau mau sholat, kalau mau tidur di malam hari itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, 33 kali, terus sholawat 100 kali. Wah, main tunggu itu ya. Aduh, sebabnya kebebasan syukri.
kita ini kerja dalam gelap bahasa dulu dari segi koyo ini. Jadi pertanyaannya apa bisa kita ini meniru ulama-ulama dulu? Wallahu a'lam. Kedua katanya. Jadi ulama-ulama apa ya? Dulu itu seperti itu. Terus bocor ayat suci 11, bocor dikir betul-betul sholat tim 1, bocor iki baru itu kayak gitu. Belum lagi amaliyah. Ya. Orang-orang dulu itu begitu ada subuh itu baca mirip dikir takbir cara jenis itu hampir setengah jam. Jadi ya, subuh itu kira-kira jam 4:30. Itu sholat subuhnya jam 5. Karena ya itu. Jadi sekarang ini masih kalau ada yang mau coba ya mungkin masih di Masjid Menara. Kata saya itu pernah waktu tinggal di sana itu sempat 1 tahun jadi imam normatif. Jadi diri dan sebelum sholat subuh itu setengah jam. Ya. Sekarang masih mungkin. Saya sudah nggak sholat di sana, sudah pindah. Dan sampai sekarang di Masjid Riyadh, ya tempatnya Habib Anis itu masih seperti itu. Jadi sholat subuh itu jam 5 baru sholat. Itu karena baca Allah itu panjang sekali. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang dulu itu seperti itu. Makanya jangan kita ini terus ayo kok sekali saya ini ya sekarang enak sumpah ya menurut saya ini ayo biar ini terus ayam ya orang sih kayak apa asal ini umur 30 terus kalau asal murah ya kayak gitu lagi kok bayinya terus lagi berjalan di sore mau paham hari bayinya ada arti ya kan terus jadi kalau kita mikir misalnya apa dia ini istiqomah senang ya itu namanya mikir dari akhir mau akhir mau sedang di itu ditiru dari ini ya ini pengajian mengajar ini Masya Allah. Jadi bisa ada ya kayaknya sulit ya. Tapi paling tidak kita ini belajar bagaimana orang-orang zaman dulu itu memilih waktu kehidupan ini. Ya, kita ini apa namanya? Ya intinya pokoknya kita ini sudah terperosok dalam permainan dunia ini. Kita sudah terperosok dalam permainan ini sehingga seperti ini. Saya kira itu ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Sesungguhnya anggap dari diri jamaah dari sambil menunggu diri misalnya bertanya dari alam. Bagaimana ketika kita ingin kita masih semangat untuk sedang latihan dalam beribadah, tapi bagaimana ketika kita menghadapi yang namanya rasa bosan, rasa jenuh, rasa tutup dalam untuk menggapai ke arah semangat ibadah lagi. Sudah itu. Bagaimana agar apa yang kita lakukan ini tidak bosan, atau bagaimana mengatasi ketika timbul rasa bosan, ya. Jadi begini. Yang pertama, biasanya orang yang
niat amalnya itu tidak bersih, tidak bersih. Kayak ini tadi, orang kalau sudah beramal tujuannya hanya ingin mencari ridho Allah, maka dia tidak kenal yang namanya dosa. Tapi ketika orang itu beramal, taruhlah misalnya, ngaji sampai kontrol ini, nah itu sudah mulai. Nanti ketika dia bertemu dengan teman-teman yang menyebalkan itu, atau orang beramal beribadah tujuannya rezekiku lancar. Nanti ketika suatu saat rezeki sebel, ya timbul bosan. Mau sholat duha tujuannya nggak rezeki lancar, dilarang, kebetulan ini macet, ngilang. Terus pikir kita jadi akhir maret ini murah. Ya Allah, sudah kegiatan Allah. Ya. Nah, kalau dia tujuannya untuk mencari rezeki, ya nanti timbul bosan. Tapi kalau orang sholat duha itu tujuannya apa? Orang sholat duha itu tujuannya bahwa nanti di surga itu ada pintu, ya, Baitur Royan. Pintu itu akan memanggil-manggil, siapa yang biasa sholat duha, masuk sini. Kalau sudah seperti itu, mau ngantuk, mau capek, tidak masalah. Jadi ibadah itu seperti itu. Kalau orang ibadah ada embel-embelnya itu, biasanya ya itu. Jadi bacaan, wah aku jadi asik, enak ini. Aku ketemu jentuk, ya mungkin sing melantur ke suara beda, bosan dan sebagainya. Maka yang paling terbaik itu orang mencari ridho Allah. Kalau sudah seperti itu, dia tidak terpancang dengan konconya beli, ya tempatnya jauh, atau tidak soal rezeki dan sebagainya. Insya Allah dia akan ada tuntutan dalam dirinya kalau aku harus selalu dekat kepada Allah. Jadi itu ya, biasanya niatnya kurang bersih. Ayo, masih ada lagi? Monggo para jamaah, mumpung masih ada kesempatan untuk kita berdiskusi. Kok sudah menanggung ini? Monggo bapak-bapak, santri putri, bapak-bapak, silakan. Alhamdulillah. Gimana dong? Ojo, 70 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Jafar Al-Musawa, saya mau bertanya, jika ketaatan itu munculkannya Allah, dan taat itu merupakan salah satu dari hidayah Allah, lalu apakah hidayah ketaatan itu yang kita notabene sebagai hamba itu mampu kita jemput atau hanya kita mengerti saja? Jadi pertanyaan saya hanya itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ketaatan itu kan hidayah dari Allah. Dan yang ditanyakan, apakah kita ini bahasanya diam saja, kemudian hidayah datang sendiri, atau kita bahasanya tersebut berat. Ini
Mungkin dipakai. Kan di dalam Quran itu ada firman Allah, Wallahu yahdi ilaihi man yunib. Wallahu, Allah itu yahdi. Yahdi itu berarti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya bisa sekarang atau bisa besok. Berarti artinya apa? Allah akan memberikan hidayah. Berarti belum, ya, Allah akan memberikan hidayah ilaihi man yunib, kepada orang yang yunib itu kembali, yang bersandar kepada Allah. Jadi jangan kita tengok-tengok, karena Gusti Allah meresahkan hidayah. Kita datang, kita jemput bola. Hidayah itu gimana? Boleh itu. Pokoknya ini semua hidayah pahami. Ya. Dan hidayah itu tidak mungkin di tempat-tempat comberan. Tidak mungkin hidayah itu di tempat-tempat maksiat. Gak ada istilahnya jujur kok terus itu hidayah. Astagfirullahaladzim, itu sokwakai lama. Judi itu sing menang yo semangatnya kuat, sing kalah yo semangatnya kuat. Keplek, oh itu 10 juta, uju terus kerepakan juta. Wah ini uju balik terus ke sampai 10 juta sampai. Baik, apa itu? Astagfirullahaladzim. Apa kali istighfar jangkrik? Sing tenang, gak ada puasnya. Satu 10 juta balik 3 juta. Tak entek sisa, mungkin aku terus, mungkin jatuh ke Joni, wah tinggi mana, rujak, kecil sampai entek. Tidak menang. Tidak lah menang 1 juta, kalah jangkrik ini dulu. Ini mau jangkrik ini bisa 10 juta entek itu jangkrik. Ini 1 juta, oleh 1 juta entek. Wah, kalau jangkrik ini sampai gelap. Wah, jangkrik sampai 50 ya. Wah, jadi kita cari hidayah. Kita minta kepada Allah, kita datang di masjid, kita datang di masjid taklim supaya hidayah itu masuk. Karena Allah itu jangankan orang yang niat, orang yang tidak niat, kalau dia itu mau berkumpul di tempat-tempat yang Allah ridho, dia mendapatkan kasih sayang Allah ridho kepada orang itu. Ya, jadi seperti tadi juga ya ada darusan Bukhari. Di Sahih Bukhari itu ada hadis yang menyebutkan, jadi Allah itu punya malaikat yang mana malaikat itu diperintahkan untuk mencari majlis zikir. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk mencari majlis zikir. Maka dicari lah mereka itu bingung, terus keliling dunia, boleh dibawa ahli zikir. Kemudian sudah ketemu, maka dicatat semua peserta dan akan dilaporkan kepada Allah. Itu. Nah, karena ini hadisnya panjang sekali, panjang. Kemudian di akhir hadis itu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ini ada orang ini dia duduk di situ tapi tidak niat zikir, dia cuma duduk. Jadi kalau misalnya kalau saya mengumpamakan, kalau saya mencontohkan itu di pengajian, kampung ada pengajian.
ada orang kampung datang karena pengajian untuk kampung, ya dia nggak bisa lewat. Terus terkali mulai sejak kerumunan banyak orang, tidaklah pas berkati untuk itu kotaknya untuk dibagi untuk maskote berangkat ngaji, ya. Terus dikai kotak, kok mereka rumah ayah isi aku dikai saya itu dulu, kemudian ini mereka bingung ini, mereka tuh bingung. Ini itu kerjaan orang ini. Lu ini kalau nama ini berkah. Ini istilah saya ceritanya gitu ya. Jadi mereka tanya kepada Allah, bagaimana ya Allah? Apa kata Allah? Siapapun dia, kalau dia ikut dalam ya hubul jubasa, hubul dalam majlis itu, maka dia tetap mendapatkan ampunanku. Begitu. Jadi betapa murahnya Allah. Yang penting kita ini punya etikat untuk datang. Begitu. Kita niat baik. Jangan kita ini nunggu di rumah. Kita nunggu di rumah dia bisa Insya Allah ya kayak hidayah Allah. Aku ini ya. Jadi kita nyador dulu baru Allah memberi itu. Adapun orang yang misalnya orang tua tapi tidak hidayah, itu urusan Allah. Ya, ini mungkin ada kemungkinan dia didoakan oleh orang tuanya. Ya Allah, kan gitu. Ya seperti kaum Taif atau Qaif, dia tidak minta kepada Allah, tapi didoakan oleh Nabi. Allah mati kaum dia, Allah doakan kaum saya, Allah. Bisa jadi seperti itu. Tapi orang Muslim dulu, oke. Terus kita menanggung tambah pasti orang bakal itu tidak ya tambah sesat, tambah tersesat, tambah jauh dari Allah. Jadi kita harusnya ikat bahasanya jemput ulah gitu ya. Dan itu juga sebagai tata kerama kita kepada Allah. Jadi kalau anak itu ngelak dia bumi, dia cuma ngelak anak menang lain, ya pokoknya mereka tanggung jawab yang nanti gitu, apa ya mana orang ada terus itu jangan ini, ya betul tidak lalu, belum tuan itu, terus anaknya ngobrol betul lagi, kemarin mana, lalu tak jauh tidak ngerti dalam mana itu, foto sentet itu, ya. Cukup atau ada lagi? Ada tambahan? Jadi, kalau terakhir ya, jadi lagi saya cepat jam 5. Jam 5 kurang 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita beribadah dalam waktu sehari semalam bisa 8 jam? Padahal kita ngaji 1 jam, kadang bosan. Kok bisa menempuh 8 jam itu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah apa? Maksudnya ibadah kewajiban kita untuk mencari ilmu 8 jam. Mungkin gini aja, jadi istilahnya sehari semalam kan 24 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ini, 8 jam untuk ibadah mungkin seperti itu begitu kan. Ya gini, kebanyakan orang itu kan tidak bisa memilih waktu, tidak bisa membagi waktu. Biasanya manusia itu tidak memahami kapasitas porsi yang harus dijalankan. Ya. Saya sering menyampaikan dalam pengajian bahwa urusan dunia dan akhirat itu dibagi dua. Jadi kalau bilangan 100,
kalau orang itu memanfaatkan untuk dunianya 70%, maka sisa akhiratnya itu hanya 30%. Ya. Jadi kalau ada orang yang memanfaatkan dunia itu cuma 30%, maka berarti akhiratnya itu 70%. Tapi ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya begini, kalau orang itu dia bekerja mencari uang, mencari dunia 70%, maka dia akan mendapatkan kesenangan dunia 70%. Tapi akhiratnya dia tidak dapat apa-apa, hanya 30%. Itu saja 30% ini gulma beda ini. Yang meleset banyak, gitu ya. Nah ini jarang manusia itu memahami seperti ini. Jadi artinya kita ini mesti tahu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita mesti tahu. Makanya ini saya ingat Habib Abdullah ada ya di dalam kitab Risalatul Mu'awwah. Dia mengatakan hendaknya jadikan amalia-amalia yang mubah. Mubah itu satu amalan kalau dikerjakan tidak ada pahala, kalau ditinggal tidak berdosa, itu mubah namanya. Jadikan amalia-amalia mubah untuk bisa berpahala. Jadi saking pentingnya ini nyimpen ganjaran. Amalan mubah itu apa? Ya, pakai pakaian ini mubah. Ya toh? Pakaian maksudnya warnanya gitu, menutup aurat itu wajib pahala. Tapi selera ini, ya ini bukan. Jadi bukan berarti memang kamu sudah keganjaran dan ini keganjaran, enggak sama. Karena menutup aurat, ya jaket boleh nggak keganjaran benar, ya. Ya, tapi jadikan amal yang mubah itu bisa berpahala. Aku ngangguin di supaya HP bengkong jelok senang dan bengkong itu ganjaran gitu ya. Jadi ada nuansa memberikan kesejukan. Orang makan itu ubah, orang makan adalah ganjaran, orang makan bagus ya. Sehari aku makan sedino siji bisa. Kenapa? Ya aku kuat. Jadi, aku orang, aku aman di 5. Gitu. Ya, itu saya makan bisa 5 kali. Handel lah kira-kira. Besok alam sore makan. Pengajian untuk makan naik. Balik 3 kali setelah makan naik. Apa itu keadaan? Tusuk yang makan di 5. Tidak tahu makan di 5. Nek berlebihan itu dosa. Tapi jadikan makan yang bisa berpahala. Gitu. Iki aku lemes, tak makan dan sehat, kok besok ibadah. Nah itu ya. Jadi jadikan seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang tidak memahami seperti itu, sehingga urip berusaha dicontoh orang akhirat itu. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak ada jenuh. Karena kita ini istilah gampangnya itu apa? Istilahnya ada istilah kejar tayang. Ya, ini adalah kata orang itu ini. Ya, ada kejar tayangnya. Iki anakku bakal lebih kuliah ini. Nah, gitu kan? Itu dari anak ini. Percuk bentuk bukan tidak merasa kesel karena dia ada target bahkan kalau yang lain begitu. Lalu itu kerja di akhirat ini musuh beda tidak dikakoni juga pikir ya bapak ini amal itu bukan untuk ini ya. Soal wajib tak wis kulo soal dari orang usuk jaga kok wah, ikan itu tak tambahin sunnah. Oh gitu. Jadi harus ada seperti itu. Gitu. Nah, terima kasih. Saya kira cukup dari saya. Monggo Mas Torik di
Alhamdulillah semoga Jafar Musawa ilmu-ilmu yang diberikan pada prinsipnya kita harus menata ulang niat kita, jadikanlah amal dunia sebagai bekal kita di akhirat, dan kita juga jangan pernah bangga dengan segala amal-amal kita karena sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, Assalamualaikum. Insyaallah akan datang setiap Ahad sore ada kajian dengan materi dan tema yang berbeda-beda. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.